Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Indah Okta Permatasari. I want to present about short story analysis Jakarta sunyi sekali di malam hari by mimetic approach. Sebelumnya, apa sih pengertian pendekatan mimetik? Menurut Abrams dalam Siswanto 2008 halaman 188, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Menurut Abrams, kritikus pada jenis ini memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam. Sastra merupakan pencerminan atau penggambaran dunia kehidupan, sehingga kriteria yang digunakan kritikus jauh mana karya sastra mampu menggambarkan objek yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari cerpen Jakarta Sunyi Sekali di Malam Hari karya Jujur Prananto. Ada seorang bapak tua yang bernama Mudakir, tinggal seorang diri di kota Magelang. Istrinya sudah meninggal dan ia mempunyai 4 orang anak yang sudah tidak tinggal bersama lagi. Mudakir merasakan kerinduan kepada anak dan cucunya yang Jakarta. Mudakir sangat ingin tahu kondisi anaknya hingga memutuskan untuk ke Jakarta menaiki kereta api tanpa sepengetahuan anaknya. Setibanya Mudakir di Jakarta pada malam hari, dengan kondisi berjalan tertatih-tatih Mudakir segera menuju rumah Wanti. Namun tak kunjung menemukan rumah anaknya, hingga ia memutuskan untuk kembali ke stasiun. Paginya, Mudakir menemukan rumah anaknya dan mengetuk pintu rumahnya berkali-kali. Tetapi tidak ada jawaban, dan akhirnya Mudakir duduk di tangga luar dan hanya bisa menanti. 2 bulan sudah berlalu, anaknya yang di Jakarta pergi mengunjungi Pak Mudakir. Tetangganya bercerita bahwa lebaran lalu bapaknya pergi ke Jakarta. Beberapa saat kemudian, si anak tersadar, mengapa tidak bertemu bapaknya di Jakarta. Ternyata dirinya lupa bahwa ia belum pernah berkirim kabar ke bapaknya jika dirinya sudah pindah rumah. Langsung saja kepada analisis cerpen Jakarta Sunyi Sekali di Malam Hari. Dalam cerpen ini, Jujur Prananto sangat mencerminkan kehidupan kenyataan, seperti pada kutipan-kutipan berikut ini. Namun tahun berikutnya dan berikutnya lagi, mereka tidak pernah lagi muncul. Bukan karena Hasmanan mengajak Wanti berhalal bihalal di kota kelahirannya, melainkan menurut pengakuan Wanti lewat suratnya yang terakhir, yang berbunyi, kondisi tidak memungkinkan kami melakukan perjalanan keluar kota bersama. Tanpa menjelaskan lebih lanjut pengertian kondisi yang disebutkannya. Dalam kutipan tersebut, Wanti si anak bungsu Mudakir mengirim kabar yang terakhir kalinya, bahwa ia tidak dapat berkunjung ke bapaknya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dari isi surat tersebut menyebabkan munculnya perasaan khawatir sang bapak kepada anaknya. Karena Pak Mudakir berpikir bahwa kondisi ekonominya yang kurang baik. Pada kehidupan nyatanya, tentu orang tua pada kehidupan kenyataannya timbul rasa kekhawatiran pada anaknya jika mengira memang kondisi anaknya kurang baik, maka menghadirkan keinginan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengapa anaknya hingga tidak dapat berkunjung menemui orang tuanya. Jujur Prananto memaparkan dengan baik perasaan yang dirasakan orang tua jika mendapat kabar dari anaknya yang tidak bisa menemui orang tuanya. Kemudian pada kutipan berikutnya, kereta api luar biasa jurusan Kutoarjo sudah setengah jam lebih berangkat lagi ke arah selatan, diserbu oleh sisa-sisa penumpang yang terpaksa bertahan, menanti hingga dini hari untuk mudik di hari ketiga lebaran, meninggalkan sampah koran alas tidur, robekan kertas bungkus nasi, plastik minuman, sengatan bau pesing dan aroma anyir sisa muntahan. Pada kutipan tersebut menampilkan bahwa kondisi lingkungan yang kurang sehat dalam kehidupan nyatanya, kondisi di mana masih banyak sampah berserakan dan cium bau tidak sedap
yang memang masyarakat masih kurang peduli dengan kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Dimanapun tempatnya, selalu ada bekas-bekas seperti sampah koran dan robekan kertas yang orang buang dengan sembarangan. Selanjutnya, dia juga merasa begitu banyak bangunan baru yang tak pernah dikenalnya, dan banyak bangunan lama yang dulu bisa dimanfaatkannya sebagai pedoman perjalanan, kini tak bisa ditemukannya lagi. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa keadaan Pak Mudakil yang memang sudah berumur membuat kesulitan untuk mencari rumah anaknya. Kondisi daerah tersebut sudah berubah, terlebih lagi Pak Mudakil memang berjalan pada malam hari. Layaknya di dunia nyata, pembangunan-pembangunan di kota besar sangat pesat. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, dapat berubah kondisinya dan suasana pada suatu tempat. Bila sudah lama tidak melihat dan mengunjungi tempat tersebut, tentu saja sudah tampak seperti tempat yang berbeda. Kutipan selanjutnya ada pada dialog Pak Mudakir. 4. Yang sulung sama yang nomor 2 kerja di luar negeri. Yang sulung kerja di kapal, yang nomor 2 kerja di pabrik mobil di Korea. Yang ketiga mengikuti jejak bapaknya jadi pegawai negeri. Pada kutipan dialog tersebut, diceritakan bahwa anak-anak Pak Mudakir sudah tidak bersamanya lagi. Pada kehidupan nyatanya sudah banyak dijumpai anak yang memang sudah dapat mencari jalannya sendiri, memilih untuk meninggalkan orang tua dan terlalu nyaman hidup jauh dari orang tua. Namun tidak menampik bahwa orang tua pasti bangga jika anak-anaknya bisa sukses hingga dapat bekerja di luar negeri. Tetapi hal tersebut membuat sangat sulit bertemu dan kumpul kembali bersama keluarga. Sehingga walaupun jauh dari orang tua, tetap seorang anak haruslah memberi kabar kepada orang tuanya. Kemudian diceritakan perihal anak bungsunya yang sudah berkeluarga dan menjadi ibu rumah tangga seperti pada kutipan berikut ini. "Oh, kalau yang bungsu ini kerja di mana?" tanya wanita tua. Pak Mudaki menjawab, "Di rumah saja. Suaminya punya restoran di daerah Roxy. Saya sebenarnya merasa sayang anak saya itu akhirnya cuma tinggal di rumah saja selepas menikah. Di SMA dulu, dia termasuk bintang kelas. Otaknya encer, mana cantik lagi. Di antara kakak-kakaknya, cuma dia yang kuliah sampai sarjana muda." Pada kutipan dialog tersebut menceritakan bahwa anak bungsu Pak Mudakir ini pintar, dan Pak Mudakir menyayangkan bahwa anaknya hanya sampai sarjana muda. Pada kehidupan dunia saat ini, beberapa orang tua ingin melihat anaknya sukses di dunia pendidikan dan bersekolah setinggi-tingginya. Namun saat sudah berkeluarga, sering terjadi bahwa suami dari seorang wanita menginginkan istrinya untuk di rumah saja dan fokus mengurus rumah tangga. Sehingga hal seperti inilah yang memunculkan pendapat orang awam bahwa stigma untuk apa wanita sekolah tinggi-tinggi kalau ternyata berakhir hanya di dapur saja. Setelah pembicaraan keluarga tersebut dilanjutkan menanyakan perihal penginapan. "Mau langsung tidur apa mau dipijat dulu?" tanya wanita tua. "Tidak usah," jawab Mudakir. "Kalau gitu buat kamarnya tolong dibayar sekarang saja," pinta wanita tua. "Berapa?" tanya Pak Mudakir. 40. "Loh, saya baca di loket tadi semalam 25. Malam lebaran, Pak, harganya pasti lain. Lain kali kalau booking nggak usah menginap di hotel segala, Pak." Dalam kutipan dialog tersebut, seorang wanita tua pada awalnya menawarkan fasilitas hotel kepada Bapak Mudakir. Dan padahal pada awalnya ini Pak Mudakir sudah menolaknya, namun dibujuk oleh wanita tua itu hingga Pak Mudakir mengiyakan. Pada akhirnya, ternyata wanita tua itu meminta imbalan. Dan pada nyatanya zaman sekarang
Memang sangat sulit membedakan mana yang benar-benar baik dan mana yang ada tujuannya. Banyak pula orang seperti wanita tua ini yang rela mau berbuat dan bertindak apapun, tetapi pada ujungnya memeras minta imbalan tanpa berkata di awal. Terlebih lagi, wanita tua ini ternyata adalah penipu. Terlihat pada kutipan berikut ini. Masya Allah, sisa uang yang tinggal 40.000 di dalamnya raib pula. Mudakir buru-buru ke lobi, namun wanita tamu itu sudah menghilang entah kemana. Pada saat Mudakir menginap dan bangun tidur melihat dompet sudah kosong. Dan pada realitanya kehidupan saat ini, penipuan sangat marang terjadi. Terlebih lagi di kota besar seperti Jakarta. Bentuk kejahatan apapun marak terjadi dan tidak memandang orang tersebut kondisinya maupun miskin ataupun kaya. Kemudian, cerita mengenai hubungan keluarga yang kurang baik seperti pada kutipan berikut ini. Sudahlah, sekali-sekali tengoklah ayahmu. Soal ada perempuan di rumah itu jangan terlalu kamu hiraukan. Kalau dia memang pacar bapak, biarkan saja. Apa salah bapak mempersiapkan diri untuk menikah lagi? Kata Hasmanan, suami Wanti. Pada kutipan dialog tersebut, suami Wanti mengajak untuk menengok ayahnya. Ternyata Wanti tidak mau berkunjung menengok karena ada wanita yang diduga akan menikah dengan ayahnya, dan Wanti tidak menyukainya. Pada kehidupan dunia nyatanya, seorang anak yang telah kehilangan ibunya memang sulit untuk menerima jika ayahnya ingin menikah lagi. Walaupun sebaik dan sesayang apapun ibu tirinya kelak, tapi tidak akan menggantikan kasih sayang seorang ibu kandung kepada anaknya. Kemudian, dialog tersebut dilanjutkan. Mungkin Bapak gagal membahagiakan ibu, tetapi jangan pernah menuduh dia sengaja membuat ibu menderita. Bapak cuma tidak pintar mencari uang, terlalu jujur sebagai seorang pegawai negeri. Di sisi lain, ibumu bercita-cita tinggi menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana, tetapi tak kesampaian karena ketidakpandaian ayah mencari uang itu tadi. Lalu diam-diam memendam penderitaan batin sampai benar-benar sakit dan meninggal dunia. Pada dialog tersebut, Wanti berpikir bahwa si bapak gagal membahagiakan ibunya dan menuduh bapaknya telah membuat ibu menderita. Nyatanya, si bapak memang bersikap terlalu baik dan jujur kepada orang lain. Dan pada kehidupan nyatanya, banyak orang baik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kebaikannya justru disalahgunakan untuk hal yang tidak baik dan berimbas pada orang baik tersebut. Kemudian, kutipan yang terakhir menampilkan seorang anak yang lupa mengabari keadaannya. Seperti pada kutipan dialog berikut ini. Ya Allah, saya belum pernah kirim kabar ke Bapak kalau kita sudah pindah dari Tanah Abang. Pada kutipan tersebut, karena sudah lama tidak mengabari bapaknya, si anak sampai lupa tidak memberikan kabar bahwa sudah pindah rumah. Pada kehidupan nyatanya, sering terjadi hal seperti ini. Terlalu nyaman hidup berkeluarga hingga lupa memberi kabar orang tua jika sudah pindah rumah. Dan orang tua yang tidak mendapat kabar apa-apa ingin nekat menghampiri anaknya, dan setelah sampai tujuan, ternyata si orang tua justru tidak bertemu dengan anaknya, karena anaknya lupa memberi kabar bahwa sudah pindah rumah. Dari analisis cerpen Jakarta Sunyi di malam hari ini, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis cerpen Jakarta Sunyi sekali di malam hari, karya Jujur Prananto dengan pendekatan mimetik, Jujur Prananto menggambarkan dengan baik situasi-situasi pada kehidupan nyata dan sangat mencerminkan kehidupan realitas sebagai orang tua yang sudah tinggal seorang diri. Rasa rindu dan kekhawatiran orang tua pada anaknya sudah lama tidak bertemu dan tidak mengirimkan kabar. Kemudian kondisi lingkungan di Indonesia yang dimana masih banyak sampah berserakan
kurang peduli dengan kebersihan lingkungan. Orang tua yang anak-anaknya sudah sukses dan bekerja ke luar negeri membuat sulit untuk bertemu, hingga lupa memberi kabar. Bentuk kejahatan, penipuan di kota besar seperti di Jakarta, dan bentuk kejahatan apapun sering terjadi pada kehidupan kenyataannya ini. That's all from my presentation. Thank you for your attention. Forgive me for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.